Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Darmawan. Saya mengajar di MTS An-Najah Sesela Kebun Indah, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK YIN Metro Lampung pada tahun 2023. Saat ini saya akan mempersembahkan video praktek mengajar di kelas 7 mata pelajaran Akidah Akhlak pada tema Akidah Islam, materi hubungan iman, Islam, dan ihsan. Praktek mengajar ini saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Sudah siap belajar? Ya. Sudah pada sarapan? Ya. Alhamdulillah, berarti sudah siap belajar, ya? Ya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ke kelas pemimpin. Siap berdoa. Ahmad Dhani Maulana. Ahmad Mudairi. Ahmad Kaulal Sadida. Oke, sudah siap belajar? Siap. Oke, semangat sekali. Sekarang kita satukan semangatnya, oke? Kita lihat semangatnya sekarang. Tepuk semangat. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita pada Akidah Akhlak, yaitu tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Ada yang tahu apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan?
Oke, sekarang tujuan pelajaran kita. Jadi tujuan pelajaran kita saat ini adalah apa? Itulah tujuan daripada pelajaran kita. Kemudian tujuan yang kedua apa? Itulah tujuan daripada pelajaran kita. Jadi pelajaran kita ini memiliki tujuan supaya apa? Yang kita baca tadi tujuan. Sama seperti kenapa kalian belajar di sini? Tujuannya apa? Supaya mendapatkan ilmu. Itu juga tujuan belajar kita. Itu seperti yang tadi. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan membagikan tes dulu, nanti diisi tes ini, kemudian nanti pada akhir pelajaran tes ini dikumpulkan, ya. Nah, oke, semuanya perhatikan layar yang ada di depan. Sekarang pelajaran kita yaitu kalau kemarin kita sudah belajar masalah iman, Islam, dan ihsan, maka sekarang apa hubungan antara iman, Islam, dan ihsan? Menurut kalian kira-kira apa kaitannya antara iman, Islam, dan ihsan itu? Iman itu apa tadi? Keyakinan atau kepercayaan. Islam agama yang yaitu agama yang mengajarkan kita tentang ketaatan dan berserah diri dengan ibadah-ibadah lahir seperti sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Dan ihsan apa? Hasil dari iman itu. Ya, ihsan itu artinya berbuat baik. Apa? Berbuat baik. Berbuat baik artinya ihsan itu. Sekarang kita melakukan kebaikan pada orang lain. Misalkan ada orang lain yang kesusahan, kita bantu mereka, maka kita bisa dikatakan ihsan. Nah, lalu sekarang apa hubungan antara iman, Islam, dan ihsan? Nah, itulah yang akan kita bahas sekarang. Coba perhatikan layar yang ada di depan. Nah, kemarin yaitu yang namanya iman adalah kepercayaan yang meresap di dalam hati dengan penuh keyakinan dan tidak tercampur oleh iman adalah kepercayaan. Hal yang paling mendasar di dalam agama Islam itu adalah masalah keyakinan. Apa? Keyakinan. Kalau kita sudah memiliki keyakinan dan kita ikat keyakinan kita itu dengan kuat, maka tidak akan ada lagi keraguan. Paham? Bagikan kita mengikat kayu, setelah kita kumpulkan, kita ikat dengan ikatan yang kuat, bisa terlepas atau tidak? Ya. Kalau kita tidak ikat kayu itu, maka akan mudah terlepas. Nah, itulah yang namanya iman atau akidah. Akidah itu kan kemarin berasal daripada kata akoda yakidu, akidah artinya mengikat. Ya, jadi kepercayaan keimanan kita itu kita ikat dengan sekuat-kuatnya, sehingga bagaimanapun badai yang menghantam keyakinan kita tidak akan pernah goyang. Paham?
iman kita harus kuat. Makanya ketika orang masuk Islam selalu mengucapkan dua kalimat syahadat, menyatakan keyakinan, menyatakan keimanannya kepada Allah dengan dua kalimat syahadat itu, dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Allah. Itulah dasar utama kita dalam agama Islam. Didasari dengan keyakinan itu. Nah, tidak tercampur dengan oleh keraguan sedikit pun. Itu iman. Sedangkan Islam apa? Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia setelah kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, kita serahkan diri kita pasrahkan diri kita hanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di dalam Al-Quran Allah meminta untuk sholat. Keimanan kita itu kita buktikan dengan menjalankan perintah Allah. Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan zina misalkan, maka kita harus menghindari, menjauhi perbuatan zina. Allah mengharapkan kita mabuk-mabukan, berjudi, kita harus hindari. Aplikasi atau bukti daripada keimanan kita diwujudkan dengan cara melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kemudian ihsan apa itu ihsan? Berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah. Ihsan artinya berbuat baik seperti yang dijelaskan tadi. Jika kita melakukan kebaikan, kita sudah melakukan ihsan. Misalkan kalau kalian lapar, pas keluar main tidak ada uangnya, kita berikan dia makanan. Oh ini kita berikan makanan, kita makan masalah. Maka itu juga kita dinamakan ihsan, berbuat baik. Ada pertanyaan? Ada yang tanyakan? Nah, kalau tidak ada, maka Abu akan bertanya. Kira-kira bagaimana perilaku orang yang beriman? Percaya. Hah? Percaya. Seperti apa percayaannya? Yakin. Seperti apa? Tidak mudah ditipu. Hah? Contohnya seperti apa perilaku? Kira-kira seperti apa? Tidak mudah ditipu. Tidak mudah ditipu. Apa lagi? Hah? Berpegang? Apa lagi? Perilaku orang yang beriman. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana perilaku orang yang berislam itu bagaimana? Kira-kira bagaimana perilakunya? Beribadah. Beribadah, sholat, kemudian apa lagi? Berserah diri. Kemudian bagaimana kira-kira perilaku orang yang ihsan itu? Baik, tolong. Sekali tolong. Lagi. Kemudian apa lagi? Ya, itu dia. Perilaku orang yang ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Nah, sekarang apa hubungan antara iman, Islam dan ihsan? Coba kita lihat di layar. Hubungan iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu iman menekankan pada akidah dan keyakinan atau amal lambung. Iman itu dalam hati. Jangan aku beriman, oh saya beriman. Mana
bagaimana lupa beriman? Karena iman itu ada di dalam diri kita. Baru keimanan itu akan terlihat kalau kita sudah beranjak kepada poin selanjutnya, yaitu Islam. Islam lebih menekankan amal lahir, kalau iman amal batin. Itu nama batin. Tahu tak? Yang tidak ke hati kita melihat tidak? Kalau dibelah, bukan itu maksudnya. Paham itu? Sekarang kita buktikan dengan latihan. Nah, silakan melakukan diskusi. Menurut kalian bagaimana ini menurut kalian? Kita buktikan pemahaman kalian itu dengan melakukan diskusi berikut ini. Menurut kalian bagaimana perilaku orang yang beriman, berislam dan berihsan? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalian menghubungkan? Nanti kalian menghubungkan dia, kaitkan antara perbuatan iman, Islam dan ihsan itu. Paham? Sekarang kita bagi kelompoknya. Nah, 5 orang. Silakan dia bangun. Ini satukan ke sini. 3 orang. Silakan. Perwakilan kelompoknya maju. Silakan ketua kelompoknya maju. Oke, yang lain perhatikan hasil diskusi daripada kelompok 1. Nah, perhatikan yang lain. Nomor 1, perilaku orang yang beriman. Yang pertama itu percaya kepada Allah. Percaya pada Allah itu adalah ada kuasa darinya. Yang kedua adalah percaya pada Rasulullah. Hubungan iman, Islam dan ihsan. Yang pertama, iman adalah menekankan diri pada akidah dan keyakinan atau amal batin. Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang sekaligus sebagai cermin dari iman dan Islam seseorang. Oke, ada bantahan atau tanggapan? Tadi dia menyebutkan perilaku orang yang beriman itu seperti itu. Ada yang kurang atau ada tanggapan tidak? Ya, kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan untuk nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku orang yang beriman, percaya kepada Allah, merasa sekali diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, atau dilihat oleh Allah. Tidak mudah
tidak mudah ditipu daya oleh orang yang di luar Islam. Perilaku orang yang berislam: 1. Membaca 2 kalimat syahadat, 2. Taat beribadah, 3. Rajin membaca Al-Quran. Perilaku orang yang ihsan: 1. Rendah hati, 2. Ikhlas, 3. Saling membantu sesama muslim dan tidak menjatuhkan. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan: 1. Iman dengan akidah dan keyakinan atau amal batin, 2. Lebih meningkatkan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya, 3. Ihsan adalah perwujudan dari iman. Ya, tepuk tangan. Ya, ini sekali antara iman, Islam, dan ihsan ini saling berkaitan satu sama lain. Ada orang yang beriman tapi tidak Islam, bagaimana? Sah tidak imanannya? Tidak. Ada orang yang Islam tapi tidak beriman, sah tidak? Ada orang yang tidak beriman tidak juga Islam, sah tidak? Ada orang yang beriman berislam, sah tidak? Dan bagaimana dalam Islamannya itu dibuktikan dengan ihsan. Ihsan menjadi ukuran kadar keimanan dan keislaman seseorang. Ada orang yang beriman namun tidak Islam, bagaimana contohnya? Bagaimana contohnya? Dia beriman tapi tidak Islam. Seperti kakek Nabi Muhammad, siapa namanya? Abdul Muthalib. Dia beriman atau dia mulai agama Islam atau tidak itu? Tidak. Dia percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi Allah. Dia beriman kepada Nabi Muhammad, namun dia tidak melakukan ibadah-ibadah, tidak Islam, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada orang yang Islam saja tapi tidak beriman, siapa itu contohnya? Orang-orang munafik ketika disuruh sholat, mereka sholat, namun mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Allah. Itu ciri orang munafik. Sembahyangnya itu malas-malasan, menjadi orang yang munafik. Itu dia berislam saja namun tidak. Ada orang yang tidak beriman dan tidak juga Islam, siapa itu? Orang kafir. Iya. Mereka tidak mau percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, dan tidak juga mau menjalankan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan yang lain, ada orang yang beriman, ada orang yang berislam. Dia percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad dan beriman dan menjalankan rukun Islam yang 5. Kemudian dibuktikan dengan akhlak kesehariannya. Itulah yang dinamakan ihsan. Nah, jadi antara iman, Islam, dan ihsan itu nanti akan menyatu, akan terlihat. Kadar keimanan dan keislaman seseorang itu akan terlihat pada ihsan. Apa? Ihsan. Karena ihsan itu perwujudan dari iman dan Islam seseorang. Sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam. Dia selalu melaksanakan sholat dilakukan, tapi masih saja dia pergi minum minuman keras. Bagaimana? Sekadar keimanan dan Islamnya itu masih kurang. Nah, itu bisa kita jadi tidak bisa dipisahkan antara iman Islam dan ihsan. Bahkan yang mencakup keduanya itu adalah ihsan bukti. Karena dalam Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya selain itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar.
ketika kita sholat terus-menerus, akan tapi kita masih melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti sholat kita belum benar. Perbaiki sholat. Ya. Paham tuh? Oke, sebelum kita akhiri, kita, ini ada tugas kelompok, kita silakan dikerjakan di rumah. Apa katanya? Fa'atim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Artinya kalian tulis ayatnya, kalian tulis juga terjemahannya, lalu apa maksudnya? Nanti kalian diskusikan apa maksudnya. Silakan kalian cari mungkin referensi lagi. Kalian cari lewat internet apa maksudnya ayat ini. Sehingga nanti tugasnya dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, baiklah. Sekarang kita akan simpulkan. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini apa? Hubungan iman Islam dan Islam. Hubungan antara iman Islam dan Islam. Itu iman itu adalah apa? Menegakkan pada Islam adalah kelanjutan dari iman dan Islam kesimpulan kita adalah bahwasanya iman Islam itu akan terlihat dia nanti daripada ihsan itu. Sebagaimana jauh tingkat atau kadar keimanan dan keislaman kita akan terlihat daripada ihsan, daripada akhlak keseharian kita. Paham? Itulah yang pelajaran kita pada kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan pada minggu yang akan datang pada materi selanjutnya. Demikian, terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama